Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, sesuai dengan request dari banyak teman untuk membuat ruangan yang dingin tapi tidak usah menjebol plafon maupun dinding, ya dinding. Sehingga saya mengambil udara dari dasar lantai, kemudian saya campur dengan air yang ada di dalam kotak ini. Nah, dalam kotak ini itu bentuknya. Itu nanti hasilnya luar biasa stabil, yaitu ruangan itu ukuran 3x3, tingginya juga 3 meter. Dalam waktu 1 jam itu sama dengan suhunya air dalam ruang yang tertutup. Ya, jadi tidak terbuka. Ini yang saya coba sudah di dalam rumah saya, ya. Nah, contoh ini. Hari ini itu suhu lantai itu 30,7. Suhu ruang itu berubah-ubah tergantung tempatnya. Ini artinya di pojok, di tengah, di lain-lain, tergantung banyak barang dan tidak. Kemudian di atas plafon itu 32,8, ini masih tambah tadi. Suhu air ini 29 ada di dalam, ya. Kemudian mau kita coba sekarang bagaimana dengan ini berubah-ubah lagi nih. Kipas angin. Apa yang ini alat ukur suhunya, ya. Alat ukur suhunya. Ini adalah detektornya. Nah, ini saya pegang sendiri nih. Ini mau saya dekatkan pada kipas angin, apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini saya hidupkan kipasnya biar tahu nanti. Nah, awalnya 32, karena dekat dengan saya akhirnya ada radiasi naik sudah. Tadi 31,6, 32 ini. Di kipas kita lihat sama-sama ini. Kipas angin itu tidak bisa menurunkan suhu sampai jauh, tidak bisa. Kalau tadi suhu ruangan adalah 31,6, ini naik karena dekat dengan tubuh saya. Ada radiasi panasnya juga ini. Nah, ini turunnya menjadi berapa? Kita lihat 31,8. Nah, ini berapa menit pun nanti tidak pernah akan turun dia. Kenapa kok di kipas angin itu badan menjadi lebih dingin gitu ya? Udara yang menyinggung di permukaan kulit kita, uap air yang ada di permukaan kulit kita itu yang menyerap kalor kita untuk menguap gitu ya, sehingga itu terasa dingin. Sama dengan spiritus yang diletakkan di kulit kita terasa dingin itu karena proses penguapan itu memerlukan kalor, jadi kalor kita yang diambil itu, jadi rasanya dingin. Tapi ini di kipas tidak akan turun lagi suhunya, ya, tidak akan turun lagi. Untuk menyingkat waktu ini sampai kapanpun tetap begini ya. Saya matikan, saya ganti dengan alat yang saya bikin, ya. Saya matikan dulu. Nih, ini alat yang saya bikin. Ini saya taruh di dalam lubangnya. Suhunya berapa nanti itu ya. Kemudian ini adalah kontrol suhunya, ya, kontrol suhunya. Nah, sekarang mau saya hidupin. Nih. Nah, ini pertanda kalau hidup. Ini indikatornya kalau hidup itu seperti itu. Ini belum saya kancing ya. Ya. Oke. Lihat suhunya. 30. Terus turun 29, nah, suhu ini nanti yang akan kalau modelnya hanya seperti ini. Nah, jika modelnya hanya seperti ini, maka suhu yang ini 29,4 cepat sekali ini ya. Udara yang keluar dari lubang ini suhunya sangat dingin sekali seperti yang tertera di dalam sini. Maksudnya 29, ini suhunya. Ini akan
naik ke atas, kemudian terjadi konveksi. Nah, disitulah terjadi pertukaran udara panas dengan dingin nyampur, yang lama-lama nanti akhirnya suhunya itu sama dengan suhu, nah ini 29 derajat ya. Ini suhu air ya. Bahkan nanti bisa lebih kecil dari itu. Bisa lebih kecil dari 29. Padahal suhu airnya adalah 29. Kenapa nanti? Nah, ini turun sudah 28,9. Kok bisa gitu ya? Nanti kita lihat di dalam prosesnya. Ini cukup unik ya. Suhu air 29, tapi suhu yang keluar nanti bisa lebih kecil daripada 29 ya. Jadi saya coba di kamar itu 1 jam. Itu betul-betul suasananya seger banget, dingin gitu ya. Ya. Nah, ini udaranya ngambil dari bawah. Ini udaranya ngambil dari dasar, seperti itu ya. Terus masuk ke dalam, nanti saya bongkarnya, ya, dalamnya seperti apa gitu ya. 28,7. Terus nanti turun ini ya. Ya, turun. Nah, itu disalurkan nanti, ya, Oke. Nah, nanti bagaimana proses penyalurannya, nanti saya punya banyak model ya. Saya tunjukkan satu persatu sambil menunggu nanti berapa menit, ini tidak saya skip, suhunya menjadi berapa gitu ya. Oke. Ini contoh saya yang pertama. Saya naikkan menggunakan pipa paralon. Ya, bisa kelihatan seperti itu. Ini belum saya lem ya, bisa saya copot ini ya. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa ini udaranya keluar ya, udara keluar. Kemudian yang sebelah sini saya tutup. Saya menggunakan pipa yang besarnya 1,5 dim. Yang atas saya tutup. Nah, saran saya silakan yang sini dibuka, yang atas ini juga dibuka. Ini saya tutup, bisa dibuka nih. Nah, bisa dibuka ya. Kenapa kok yang atas dibuka? Supaya udara yang ada di atas, di bawah plafon, nah ini udara yang ada di bawah plafon juga terkena udara yang dingin dari exhaust kita gitu ya. Nah, itu bedanya dengan kipas-kipas angin, yang kipas angin tidak bisa menurunkan suhu, juga tidak bisa sampai kena ke atas. Ini bisa sampai kena ke atas ya. Dan yang ini bisa pindah-pindah arahnya. Kita mau pindah ke arah yang mana silakan. Ini enggak saya lem juga, ini bisa diputer-puter. Nah, gini ya. Ya, bisa diputer-puter. Oke. Ini yang pertama ya. Ada yang kedua nanti tak tunjukkan. Coba. Ini adalah yang kedua. Ini model ya. Nanti terserah saudara-saudara semuanya mau dibentuk seperti apa silakan ya. Ya. Untuk mengeluarkan udara yang dingin, yang dari dalam exhaust itu ya. Ini adalah saya gunakan untuk ngeklem. Ini tidak ada lubangnya. Ini saya lem ya. Sedangkan yang ini bisa dibuka. Untuk yang atas ini belum saya lem semuanya nih. Nah, saya dibuka. Ini juga bisa dibuka sesuai dengan keinginan kita, mana yang mau didinginkan. Ini bisa ditutup juga gitu ya. Sama menggunakan pipa paralon yang 1,5 dim ya. Nah, yang atas ini bisa diputer-puter. Kenapa? Supaya arahnya mau kemana bebas ya. Nah, ini tidak saya lem ya. Tapi tidak bisa copot karena diklem dengan yang bawah ini ya. Ya, kita mau arahkan kemana silakan. Ini dingin sekali ya. Ini dingin sekali ya. Nah, ini yang atas ini juga gitu. Ini bisa diputer-puter. Nah, mau kita arahkan ke atas, yang kebetulan atas mungkin kurang dingin silakan ya. Kalau misalnya saya tidak perlu yang atas, cukup yang bawah saja untuk santai-santai di bawah ya. Ini untuk ke kamar tidur cukup dingin sekali ya. Ya, ini dingin sekali. Ini udaranya sangat dingin ya. Nah, ini model yang kedua. Seandainya tidak pakai ini pun cukup seperti yang tadi, langsung dari dasar ya. Langsung dari dasar, tidak diberi model paralon pembuangannya, juga hasilnya sama. Cuma proses dinginnya hanya lama di tempat itu gitu ya. Ya. Oke. Sekarang mau saya bongkar dalamnya seperti apa gitu ya. Oke.
Ini teman-teman belum sampai 1 jam, sekitar 10 menit ini ya. Jadi 28,4 ini stabil terus gitu ya. Ya, jadi lumayan seger sudah. Nah, lumayan seger. Sekarang kan saya matikan karena siang hari ini saya melakukan percobaan ini jam 2:15 ini ya. Ya, jadi siang panas ini. Jadi untuk apa? Gabung dengan udara panas yang ada dalam ruangan ini. Kalau malam hari lebih cepat lagi ya. Ini kebetulan siang hari ya. Saya matikan dulu ini ya. Saya matikan dulu. Matikan semuanya. Ya. Saya matikan semuanya. Kemudian dalamnya seperti apa gitu ya. Masalah nanti pembuangannya. Nah, maksud saya gini. Hanya begini tok, enggak usah diberi pembuangan yang model-model tadi sudah membuat kamar itu dingin. Tapi dinginnya agak lama karena hanya satu tempat, kemudian udaranya muternya dari pojokan ini saja ya. Tapi kalau diarahkan seperti tadi, itu sesuai dengan apa itu lubangnya angin tadi itu, sehingga lebih cepat ya. Ya, dengan cara tadi lebih cepat. Ini agak lama, tapi tetap akan dingin nanti ya. Ya akan dingin. Terus saran saya nanti ini karena saya kebetulan punya tempat tidak dipakai ini yang menggunakan plastik ini. Saran saya jangan pakai ini, itu pakai styrofoam. Siapa tahu nanti apa itu saudara-saudara atau teman-teman itu mau dikasih air es. Ini belum dikasih air es ya. Kalau dikasih air es, saya yakin lebih dingin lagi gitu ya. Ya kenapa? Karena biasanya kan males sudah beli es macam-macam, ya enggak usah lah. Nah, air aja udah cukup ya. Ya, sudah cukup ya. Kenapa kok pakai styrofoam itu ya? Satu, harganya lebih murah. Yang kedua, kalau diberi es batu yang gede-gede itu awet gitu ya. Ya. Tapi suka-suka juga ya, masalah tempat bebas ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dalamnya. Nah, modelnya adalah, nah, ini saya menggunakan exhaust yang merek ini dari online saya. Mereknya Sky, nanti saya berikan apa itu di deskripsi, belinya di mana, terus ukurannya berapa dan seterusnya gitu ya. Itu 10 inci 30 watt ya, 30 watt. Ini bisa saya copot, belum saya lem semua ini. Nah, belum saya copot. Oke. Jadi ini kebetulan saya ke toko itu membawa ini ya, membawa ini. Ya, ini bisa dicopot semua ini. Ya. Hanya saya berikan apa itu? Aduh. Saya berikan isolasi saja itu ya. Nanti kalau mau bikin beneran ya yang apa itu? Yang bagus itu ya. Nah, inilah. Ini model exhaustnya ya. Jadi exhaust 10 inci 30 watt. Ini 160.000. Saya beri di internet, nanti tak tunjukkan linknya ya. Ya. Jadi sudah ada lubangnya begini. Akhirnya saya ke toko mencari shock ini. Shock paralon ini yang besarnya sama dengan ini. Ini ternyata tak kasih yang 4 dim tidak bisa, 3 dim, terus kemudian tak kasih isolasi dalamnya. Akhirnya apa tuh seret sekali gitu ya. Ya, seret sekali pas. Tapi tak kecilkan dari 3 dim ini, ya ini modelnya ya. Jadi model exhaustnya. Jadi cukup kenceng tarikannya ya, karena namanya exhaust gede gitu ya. Ya. Ini jadi dari 3 dim saya kecilkan jadi 2 dim, karena langsung ke 1,5 dim tidak ada. 3 dim ke 2 dim, nah 2 dim baru 1,5 baru ada, sehingga agak panjang ini ya. Kemudian saya model ini terserah saudara nanti mau di model-model seperti apa, silakan ya. Ya silakan. Nah, yang paling prinsip adalah ini. Nah, ini yang paling prinsip. Jadi di bawahnya kipas tadi itu, ini di bawahnya kipas. Ini saya belikan kain flanel untuk apa itu?
hidroponik itu. Ini kain flanel untuk hidroponik. Ini 1 meter persegi 10.000 ini. Kalau ada yang ngecer mungkin beli 2.000 selesai, masih banyak, cuma saya pakai sedikit. Untuk apa gitu ya? Jadi air yang ada di dalam, air yang di dalam ini, kipas nanti itu harus dapat uapnya air. Ya, dapat uapnya air. Jadi air ini kain flanelnya dapat air, kemudian kipas saya taruh sini, otomatis ada uapnya air. Jadi bukan semburan air, enggak, uapnya aja ya. Supaya uapnya banyak, saya tambahi dengan, nah masalah ini terserah pangkonnya pakai apa. Ini saya pakai setengah dim saya. Jadi pangkonnya pakai pipa setengah dim, ini enggak tak lem juga ya. Ini data cuma tak model apa itu supaya tingginya nanti pas gitu ya. Ya untuk pangkonnya ditutup itu pas gitu ya. Saya atur gitu ya. Nah, gini ya. Terus supaya ada uap air yang banyak, maka di dalam sini saya berikan mist maker ya. Jadi bisa kita lihat nanti. Nah, ini itu. Jadi ini bisa kita lihat. Saya berikan uap yang ada di dalam. Uap itulah yang sangat ringan sekali, akhirnya dapat terhisap oleh exhaust tadi itu. Ya, oleh exhaust tadi itu. Jadi mix maker atau humidifier gitu ya. Ya. Jadi ini yang tak pakai ya. Ini harganya 42.000, cuman di online juga. Ini yang nanti membuat menjadi air yang suhunya 29 itu karena ada uapnya itu, kemudian dihisap atau diterima oleh exhaust, suhunya menjadi lebih rendah dari 29, dan itulah faktanya gitu ya. Ya silakan nanti yang misalnya kok enggak mungkin, ini saya bukan masalah enggak mungkin, tapi inilah hasilnya gitu ya. Enggak tahu ini ilmunya pakai apa gitu ya. Ya. Yang penting lagi adalah ini yang penting lagi. Nah, ini yang penting lagi. Ini saya ambil. Nah, ini saya ambil. Gini. Nih. Ini saya menggunakan pipa 2,5 dim. Ya, 2,5 dim supaya udaranya ngambil dari bawah sini ya. Nah, ngambil dari bawah sini. Jadi udaranya ngambil dari bawah. Nah, udara ini harus jatuh di bawah dari kipasnya, sehingga tak kasih lagi pipa yang agak panjang ini ya. Ini pipa panjang, sebetulnya cuma nyampe di sini ya, nyampe di sini nih ya, tapi tak panjangin lagi. Ini pakai T saya ya, pakai T 2,5 dim. Kemudian yang luar ini saya pakai keni sama 2,5 dim. Kemudian udara ini tak kasih setan 3 cm ya. Kenapa? Karena udara sini dingin gitu ya. Udaranya sini dingin. Dan ini saya panjangkan, jatuhnya pas di bawahnya ini. Ya, di bawahnya ini. Nanti kipasnya di sini, sehingga nanti jangan sampai nanti di sini. Kalau di sini nanti terhisap ke sana, maka tidak kena yang dingin-dingin ini, termasuk asap-asapnya. Ini asapnya tebal sekali itu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi saya panjangkan ini. Saya panjangkan, saya tambahi lagi sehingga turunnya itu di bawah sini ya. Di bawah kain-kainnya itu ya. Begini. Ya, di bawah kain-kainnya. Oke. Ya. Kok susah ya? Tak pasangnya lagi bentar. Gitu caranya. Nah, ini enggak ada yang saya lem sama sekali ini. Nah, saya pasang gini ya. Ya. Pas. Ada di bawahnya, uapnya masuk, dihisap oleh exhaust itu ya. Nah, posisinya seperti itu. Nah, kenapa kok pakai kain flanel ini? Ini airnya akan ngalir sampai ke atas, ini basah terus ini ya. Nah, kalau enggak usah beli kain ini, silakan pakai kain-kain bekas atau apa aja bisa ya. Ya, bisa. Jadi udara ditarik dari sini, kemudian masuk, pas ada di bawahnya dari dari kain ini, kemudian di atasnya pas exhaustnya. Ya, seperti itu. Nah, terus ini sangat deras sekali humidifiernya ya. Ini yang digunakan untuk membuat supaya asap atau uap dari embun lah itu ya, dari airnya tadi itu akan terhisap ke atas yang membuat lebih dingin. Sementara itu, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman
mau dimodifikasi seperti apa. Ada salah ucap, ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.